Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi zakat dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 10. Ya, di sini beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai pengertian, lalu hukum-hukum, macam-macam zakat, hikmahnya dan pengelolaan zakat di Indonesia. Kita masuk ke pengertian dari zakat sendiri. Pengertiannya adalah bertambah atau tumbuh, ilmu yang akan semakin bertambah dengan diinfakkan. Pengertian bahasanya. Lalu juga bermakna yang lebih baik begitu ya. Dalam surah Al-Kahfi 81, dan kami menghendaki supaya Rabb mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu. Dalam makna yang lain juga kita menemukan bahwa pengertian zakat adalah mensucikan. Sungguhnya beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Asy-Syams ayat 9. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Atau ayat 103. Sebenarnya beberapa istilah-istilah lain penunaian zakat, kewajiban pada harta yang khusus dengan cara khusus, disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul masa 1 tahun dan nisab ukuran kenakannya zakat. Meskipun dalam beberapa pendapat ada yang membuat haul itu bisa dalam 1 kali gaji itu. Masuknya nanti kita akan pada topik zakat profesi, tapi tidak akan kita bahas dalam topik ini. Hukum-hukum zakat fardu ain ya. Perintah zakat ini fardu ain, dan dirikanlah zakat, salat dan tunaikanlah zakat. Quran surat Al-Baqarah 43. Perintah zakat ini berulang 32 kali di dalam Al-Qur'an ya. Macam-macam zakat ini ada zakat fitrah ya, zakat harta atau zakat mal, ada juga mustahik atau penerima zakat, dan nisab dan haul ya. Zakat fitrah sendiri adalah zakat yang diwajibkan berkaitan dengan waktu iftar atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi zakat fitri seperti yang kita tahu bersama dikeluarkan saat akhir bulan Ramadan, dan ini adalah kewajiban bagi kita dalam surat ini ya. Fitrah, kenapa disebutkan fitrah? Karena memang mengandung beberapa makna begitu ya. Diharapkan bahwa al-fitrah ini menjadi kan suci atau memurnikan diri kita, jadikan seperti asal penciptaan kita, seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Lalu berapa ya? Siapa saja tanpa membedakan, bahkan bayi yang baru lahir, orang tua yang masih menemui bulan Ramadan wajib. Besarnya 2,5 kg. Ini sebenarnya 4 sok. Beberapa ulama menafsirkan ini adalah 2,5 kg. Waktunya dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Jangan sampai lewat sholat ini ya. Lalu zakat mal ini harus dibayarkan seorang muzaki, orang wajib zakat, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Lalu siapa nisabnya ya, ukuran meminimalkan zakat itu ada beberapa ya. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Itu haulnya 1 tahun. Ulama sepakat 1 tahun, walaupun beberapa ikhtilaf boleh dikeluarkan dalam waktu 1 bulan. Waktunya tidak dibatasi, tapi paling tidak sudah memenuhi nisab 1 tahun. Kebanyakan sih memang mengeluarkan pada bulan Ramadan. Ya, ini syarat-syaratnya ya. Hartanya harus milik penuh, artinya milik kita semua, milik kita sepenuhnya gitu. Berkembang, memberikan keuntungan, memiliki nisab, terus melebihi kebutuhan pokok. Jadi kita sudah penuh makan, kita sudah nggak mikir lagi
pemikiran tidak berhutang, pemiliknya itu tidak berhutang, kita nggak hutang ya. Lalu haul, kita sudah melewati waktu nisab. Siapa mustahik zakat ya? Selanjutnya adalah mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, amil, mu'allaf ya. Ada 8 asnaf ya dalam At-Tabayat 60 itu kuncinya. Yaitu selanjutnya adalah hamba saya, gharim, fisabilillah, dan musafir ya. Berapa besaran hartanya? Ini ada tabel ya. Emas, perak, uang, harta perniagaan, ini beberapa yang bisa ditemukan gitu ya. Misalkan emas 20 dinar yaitu sekitar 93 gram, itu 2,5%-nya gitu. Lalu apa hikmah zakat ya? Hikmah zakat adalah untuk memperoleh ridhanya Allah, membersihkan harta kita, memelihara harta yang lebih barokah, dan wujud syukur kita, dan juga menjauhkan sifat tercela, mengurangi kemiskinan, penyemangat berusaha. Terakhir, pengelolaan zakat di Indonesia ini bagaimana? Yaitu pemerintah mendirikan Bazis Badan Zakat Infak dan Sedekah di tahun 1968. Lalu Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah ya. Dan ini lembaga profesional untuk mendorong, dan ini mana-mananya ya. Mungkin begitu materi kita pada hari ini, pagi ini. Syukran jazakumullah khair. Nanti kita akan perbanyak dengan diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.